Entik tuan muda arogan. Bab 081. Besok, kita semua makan-makan ya. Ibu Kuma akan bikin masakan super enak buat kita. Doakan, supaya Ibu Kuma dan Ayah Awan, sehat selalu. Biar kita bisa selalu kumpul. Seperti ini, ujar Kek Bara. Pada anak-anak yang belajar mengaji padanya. Siap, Kek, sahut mereka serempak. Awan kembali, saat Isya tiba. Dan mengumandangkan azan dengan suaranya yang super indah. Ernia memilih sholat di kamarnya. Dia sedang kesal dengan sang suami. Entah sudah berapa kali Awan selalu bertanya. Apa dia cemburu, jika Riko menikah lagi? Belum. Lagi, saat Riko dihipnotis orang. Cemburunya keterlaluan, hanya karena Ernia bertanya. Kondisi mantan suaminya itu. Wanita itu sedang membaca tilawah, saat Awan kembali dari surau. Kinan sudah tertidur, sejak di surau. Awan sudah meletakkan baby Ki di kamarnya. Pria itu duduk di belakang sang istri. Dan memeluknya dengan erat. Ernia tak peduli, dia tetap bertilawah. Hingga cukup lama, Awan menunggu sang istri tak juga berhenti membawa kitab suci Al-Gur. Itu. Allahumarhamna bil ouran. Awan berbisik, yang membuat Ernia mau tak mau. Berhenti membacanya. Pria itu menutup mushaf, dan mengambilnya dari tangan sang istri. Sementara Ernia masih terdiam terduduk di atas sajadah. Saat itu berdiri dan menyimpan kitab sucinya. Ernia menghela nafasnya panjang seraya mendengus. Kamu marah? Tanya Awan, seraya memegang dagu sang istri. Setelah dia kembali duduk. Tapi, kini Awan duduk di hadapan Ernia. Marah kenapa? Sewot Ernia. Itu, diam begitu kenapa? Tadi aku tanya juga kamu langsung melengos, sahut Awan. Ernia melepaskan mukena yang masih dia pakai. Lantas melipatnya dengan kasar. Terlihat, jika dia sedang menahan kesal. Iya, Awan bisa membacanya. Bahkan dari gestur gerak tubuh Ernia. Pria itu tahu, jika istrinya itu benar-benar sedang merajuk. Ernia juga melepaskan bawahan mukena, lalu melipatnya. Kemudian menarik kasar sajadah yang masih diduduki suaminya itu. Yang membuat Awan terpaksa berdiri dan duduk. Di tepi ranjang. Ernia mengambil dasternya, lalu pergi ke kamar mandi. Awan mengikutinya. Wanita itu mencebik, lalu keluar lagi dari kamar mandi. Kamu kenapa, sih? Tanya Awan sekali lagi. Cek, entah. Ketus Ernia, yang kembali ke kamar mandi. Tapi, kali ini Awan tak ikut masuk. Dia benar-benar tahu, jika istrinya sungguh-sungguh merajuk padanya. Perasaan datang bulannya sudah berlalu. Kok sensinya masih berlanjut? Gumam Awan, seraya menggaruk kepalanya. Pria itu juga bertukar pakaian. Sembari menunggu sang istri keluar dari kamar mandi. Awan sungguh tak mengerti, kenapa sikap Ernia sangat aneh, sejak sore tadi. Tepatnya, saat mereka melihat video live pernikahan Riko. Awan tak menyadari akan kesalahannya. Ernia, yang tersinggung dengan pertanyaannya, membuat wanita itu merasa kesal dan merajuk. Kini 15 menit sudah Ernia di kamar mandi. Tapi, istri Awan itu tak juga keluar dari ruangan basah dan lembab itu. Awan sudah berkali-kali melongok ke pintu kamar mandi. Tapi, wanitanya itu tak juga keluar. Awan penasaran, dia gegas menghampiri sang istri. Tok, tok, tok. Awan mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Pria itu memanggilnya, tapi wanita itu juga tak menjawab. Awan memutar kenop, dan ceklek. Tepat, saat wanita itu juga keluar dari ruangan tersebut. Wanita itu menerobos tubuh sang suami.
dan berjalan dengan sangat cepat, lalu naik ke atas ranjang dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Kamu kenapa sih, sayang? Kalau ada masalah, ngomong. Biar bisa kita bicarakan baik-baik. Jangan diam begini, aku nggak ngerti." Protes Awan, seraya mendekati sang istri. Ikut masuk ke dalam selimut, dan ingin memeluk wanitanya itu. Tapi, Ernia menyibak selimut, dan turun dari ranjang. Wanita itu berjalan dengan menghentakkan kakinya dan berjalan ke sofa. Bruk! Dengan kuat, Ernia membanting tubuhnya ke atas sofa. Sampai benda empuk itu membuat tubuh Ernia terpental-pental landai. Awan menghela nafasnya panjang. Lantas kembali mendekati sang istri. Kali ini dia duduk di tepian sofa, agar istrinya tak lagi merajuk dan menghindarinya lagi. Kalau aku ada salah kata, aku minta maaf. Please, jangan diam begini. Aku nggak tahu harus ngapain kalau kamu seperti ini, tutur Awan dengan lembut. Lirih Ernia, yang beringsut lagi dari sofa, dan kembali ke atas ranjang. Awan mengusap kasar wajahnya seraya membuang nafasnya panjang. Menatap istrinya yang kembali menutupi tubuhnya dengan selimut, rapat-rapat. Awan menggeleng pelan, seraya menarik nafasnya dalam-dalam. Pria itu berdiri, lalu menghela nafasnya dengan panjang. "Aku tahu kita sudah sama-sama dewasa, Apa begini cara menyelesaikan masalah?" Pria itu menyimpan kedua tangannya ke belakang, menatap lekat sang istri yang mengambil bantal dan menutupkan ke wajahnya. Jangan hukum aku begini, dong. Aku nggak bisa." Pekik Awan, yang tak bisa lagi menahan kediaman Ernia padanya. Tapi, wanitanya tetap saja bungkam dan menutupi wajahnya dengan bantal. Awan gegas menaiki ranjang, dan menindih wanita itu. Merampas paksa bantal yang menutupi wajah Ernia. Wanita itu menatap Awan dengan bibir mengerucut. "Kamu kenapa? Ada apa? Katakan," cecar Awan, seraya menarik kedua tangan Ernia, yang hendak menutupi wajahnya. Lantas menguncinya di atas kepala sang istri. Ernia mencoba meronta, tapi cekalan tangan Awan sangat kuat, membuat Ernia kewalahan dan akhirnya pasrah saja. Tatapan Awan menembus jauh manik hitam Ernia. Perlahan, pria itu menyatukan bibir mereka. Ernia ingin menolaknya tapi, dia ingat dosa. Jadi, tetap saja dia membalasnya dengan lembut. "Kamu marah padaku, sayang?" bisik Awan, di antara gerakan tubuhnya memompa tubuh sang istri. "Mas nyebelin, nih," erang Ernia, seraya menumpahkan kekesalan pada sang suami. "Yang nyebelin selalu bikin kangen, Pria itu melesakkan dalam-dalam tubuhnya, menyatu dengan wanitanya, yang tubuhnya mulai gemetaran dan menegang. Saat itu pula, Awan ikut mencapai puncak nirwana. Mereka terkulai bersama, dalam kenikmatan, yang Ernia masih menyimpan kesal pada lelakinya itu. Mereka membiarkan tubuh mereka menyatu untuk beberapa saat. Saat Awan melepaskan diri, pria itu gegas mengangkat kaki istrinya tinggi-tinggi. "Aku bikin salah?" tanya Awan, seraya memegangi kaki sang istri, agar tak turun. "Tahu," sewot Ernia dengan wajah cemberut. "Oke, aku minta maaf." "Telat." Ernia kian merengut. "Hahaha. Iya, bulan ini harus telat, nggak boleh datang bulan lagi, oke?" Ernia terbahak, saat suaminya menurunkan lantas menciumi perutnya yang datar. Wanita itu sungguh merasa geli dengan sangat. Wanita tak bisa menghindar, sebab suaminya itu mengungkungnya dengan kuat. Sampai Ernia memohon ampun, baru Awan melepaskan wajahnya dari perut sang istri.
Mas nyebelin. Rengek Ernia, dengan wajah masam. Tapi ngangenin, kan? Itu tahu. Nggak cuma ngangenin. Aku tuh nggak bisa jauh dari Mas. Jadi, jangan tanya lagi yang aneh-aneh. Apalagi tentang Mas Riko. Aku nggak suka, cerocos Ernia. Mengeluarkan unek-uneknya. Menumpahkan segala cinta yang Awan miliki untuk wanitanya itu. Mengungkapkan, betapa dia sangat takut kehilangan sosok wanitanya. Membelai lembut seluruh kulit tubuh, yang kini dipatri dalam hatinya. Bahwa tubuh itu, dan segala yang ada dalam diri pemilik tubuh itu, hanya miliknya seorang. Iya, Ernia hanya milik Awan. Love you, Ernia, bisik Awan, seraya menghujani wanitanya itu dengan cinta tiada batas, dalam kenikmatan tiada taraf. Kalau cemburu, jangan dilimpahkan ke orang. Curang namanya, protes Ernia. Saat mereka sedang membersihkan tubuh mereka di kamar mandi. Kamu lagi ngomongin aku? Tanya Awan, saat dia baru saja usai berwudu. Memangnya ada siapa saja di sini? Ujar Ernia, yang bersiap wudu. Aku cemburu sama siapa? Nggak ada, kok, rutuk Awan, seraya melangkah keluar. Ernia hanya mendengus, seraya menyelesaikan wudunya. Setelah usai dan membaca doa, wanita itu menyusul sang suami, yang sudah merebahkan diri di atas kasur. Ernia mendekati sang suami, dan meletakkan kepalanya di lengan sang suami. Tadi, apa? Kalau buka cemburu? Kapan? Di mana? Aku yakin kok, istriku itu wanita yang setia. Cuma, entah kalau dengan mantan suaminya. Sebab, itu, bukan cemburu namanya. Potong Ernia, sebelum Awan menyelesaikan kalimatnya. Apa? Ya enggak lah, aku cuma, nggak suka aku tersenyum dengan mantan suamiku, begitu. Awan tersenyum lebar, lantas mencium lembut puncak kepala sang istri. Membuat Ernia mendengus kesal, sebab Awan terlalu posesif padanya. Awan mengusap lembut kening Ernia, menatap jauh ke langit-langit kamar. Lantas menghela nafasnya panjang. Tapi, aku lega sekarang. Riko sudah menikah. Artinya, dia tidak akan mengharapkanmu lagi. Aku Awan, seraya memeluk dengan lebih erat tubuh sang wanita. Idih, jadi selama ini Mas Awan masih cemburu dengannya. Hehehehe, ya wajarlah Riko itu cinta banget sama kamu, ungkap Awan, seraya mengecup kening sang istri, saat Ernia mendongak dan menatapnya penuh tanya. Aku juga cinta banget sama dia, aku Ernia. Yang membuat kedua mata Awan memerah seketika. Dulu, waktu dia datang melamarku tiba-tiba. Tapi, saat dia menjatuhkan talaknya, saat aku sedang berjuang untuk cinta kami. Saat itu juga, cintaku hilang. Bersama hancurnya segala harapan yang telah dia luluh lantahkan. Awan mengatupkan bibirnya dengan mata yang memanas. Menatap lekat wajah sang istri, yang justru mengungkapkan perasaannya terhadap mantan suaminya itu. Ada yang teremas di dalam dadanya, kala Ernia dengan jelas mengatakan, kalau dia dulu sangat mencintai Riko. Entah mengapa, hatinya terasa terluka. Kenapa harus ada pria lain di hati wanitanya itu? Mas tahu, saat kita berciuman di apartemenku dulu. Saat itu, aku mulai jatuh cinta sama Mas Awan. Meski sebelumnya ada getar yang berbeda. Tapi bagiku, Mas Awan orang yang pertama memberiku ruang. Bahwa ada hati lain, yang siap dengan kondisiku. Ernia mengeratkan pelukannya. Tak peduli dengan kondisi hati sang suami yang sedang terbakar. Yang dia tahu, suaminya harus tahu betapa Riko sudah tak ada lagi dalam hatinya.
Ernia mencium lembut pipi sang suami. Tapi Awan masih diam tanpa kata. Meski pada akhirnya aku memilih menjauh. Tapi, dengan jujur ku akui, sejak hari itu, aku selalu berdoa agar ada waktu yang membuat kita hidup bersama. Awan merengkuh tubuh sang istri, dan memeluknya dengan sangat erat. Ernia membalas pelukan itu dengan lebih hangat. Ada kelegaan dalam hati Awan. Meski dia masih tak mengerti, mengapa Ernia tersenyum, saat melihat Riko dengan gagahnya mengenakan pakaian pengantinnya. Jadi, apa arti senyuman kamu saat melihat Riko akan menikah tadi? Tanya Awan, yang tak ingin lagi menduga-duga. Senang, Mas. Aku bahagia. Sebab, setiap orang berhak untuk itu, bukan? Terlebih, Mas Riko itu papanya Kinan. Jika Mas Riko bahagia, artinya Kinan juga akan bahagia. Aku yakin, kita bisa hidup dengan harmonis, meski antara aku dan Mas Riko pernah terjalin hubungan spesial. Tapi, itu hanya sebatas masa lalu. Sebab, masa depanku adalah kamu, Mas. Ernia dengan binar mata yang penuh kebahagiaan menatap Awan penuh cinta. Shoot. Ernia mengecup lembut bibir sang suami dalam sekejap. Aku hanya ingin merangkai masa depan dan merajutnya dengan indah bersamamu, Mas. Hanya bersamamu, Imbu. Ernia, seraya menenggelamkan tubuhnya dalam pelukan hangat sang suami. Awan lega, sebab kecemburuannya selama ini hanyalah sebuah ketakutan yang berlebihan di hatinya. Padahal, Ernia memang hanya mencintainya saat ini. Tak ada lagi Riko di dalam hati istrinya itu. Semua sikap manis Ernia pada Riko hanya sebatas hubungan sebagai orang tua Kinan. Bukan rasa istimewa seperti yang dia cemburui. Sementara itu, di istana Riko dan Aditya, semua orang yang diundang dalam acara sakral dan sederhana itu telah bubar. Semua asisten sedang membereskan ruangan yang tadi digunakan untuk acara pernikahan Riko dan Ola. Gadis yang sedang berbahagia itu terus saja menggenggam erat tangan sang suami. Binar bahagia tampak sekali di wajahnya. Tak hentinya dia mengulas senyum bahagia. Tak jauh berbeda dengan Riko, yang merasa lega dan sangat bahagia. Ini untuk ketiga kalinya dia menghalalkan wanita. Dan kali ini, perempuan yang dia nikahi adalah bocah baginya. Sebab, usia mereka yang terpaut sangat jauh. Gadis itu suka sekali bergelayut manja di lengannya. Sebab tak lagi Riko tolak. Bahkan Riko sangat menyukai itu. Ram, Mama capek banget. Mama tidur duluan ya. Kamar tamu saja, deh. Males mau naik ke atas, ujar Mama Nenti, seraya memutarkan tubuhnya yang terasa pegal-pegal. Semuanya. Terserah Mama. Kami juga mau langsung istirahat, capek. Riko mengeratkan genggaman tangannya pada sang istri. Cie, yang sudah sebut istri, nggak menduda lagi sekarang. Bilang capek, padahal baru mau mendaki capek yang sesungguhnya. Capek yang akan membuatnya kelelahan dalam kenikmatan. Aduh, jadi ngantuk mau nulis, pengen ikut bobo juga. Hahaha, ups. Ya sudah, kalian istirahat saja sana. Mama Nenti sudah menguap, dan berjalan dengan lemas menuju kamar tamu di lantai bawah. Mbok, kalau capek, teruskan besok saja. Ini sudah malam, sebaiknya kalian semua cepat istirahat, ujar Riko, berbicara kepada semua asisten rumah tangganya. Iya, Mas. Tinggal sedikit lagi kok. Kalau dikerjakan sama-sama, akan cepat selesai. Mas Riko sama Mbak Ola istirahat saja. Biar kami bereskan dulu, sahut Mbok Tina, seraya
Membereskan semua perlengkapan yang super berantakan itu. Ya sudah, kami istirahat dulu. Kalau sudah capek, lanjutkan saja besok. Iya, Mas. Sahut semua asisten yang sedang sibuk beres-beres. Rico menarik tangan Laura menaiki anak tangga. Gadis itu terus saja tersenyum dengan rona di wajahnya. Bahagia, sebab telah melepaskan masa lajangnya, bersama lelaki yang sangat istimewa baginya. Lelaki yang pernah dia cibir, kini dia jatuh cinta padanya. Mau di kamar kamu, atau kamar aku? Tanya Rico. Terserah Mas Rico. Ya sudah, ke kamarku saja ya. Aku ralat, kamar kita. Mulai sekarang, itu akan jadi kamar kamu juga, balas Rico, seraya menarik tangan Laura, lalu mengecupnya lembut.